kita apa sih pagi hari ini teh? Ini nih yang jagoan banget ya. Bu Suran ini bisa kalau sebagai saya nanti ya tenang ya. Saya kenal sok ini ya saya teh suka pengen segera-segera ya menjelaskan atau membuka acara tapi tunggu dulu sampai 50 ya. Izin ya sampai 50. Nah, saya ingin jelasin dulu ya kalau di tulisan kemarin di iklannya ya Bu Surani sebagai mompreneur, developer, investor, pengembang dakwah dan lain-lain. Masya Allah bener sekali ya. Yang pasti yang saya ngeh itu ya Bu Surani ini ya ngabisin satu project harganya miliaran sendirian. Nah itu ya jadi ngabisin satu project harganya miliaran kebanyakan cash kemudian itu sendirian. Sekali lagi tolong dicatat sendirian ya. Dan tolong dicatat lagi, tangan kosong, tidak pakai trik-trik sulap dan lain-lain. Apalagi trik-trik perdukunan. Tidak, ya. Ini khusus emak-emak ilmu merah ini ya. Jadi dukun-dukun pada lewat kalau sama Teh Surani mah ya. Tadi Bu Surani, sekarang Teh Surani. Saking udah biasanya ya. Baik, udah 50 belum? Belum, 43. Bu Surani tunggu ya, belum saya sapa ya. Lanjut ya, untuk hari ini. Nah, khusus hari ini ada informasi tambahan nih untuk kita semua. Jadi karena ini kita akan langsung untuk grup atau kelompok atau apa? Ya kalau mama biasanya langsung dibikin grup ya. Nanti kita akan langsung dimentorin oleh Teh Surani dalam sebuah tim. Jadi kita mau bikin tim nih selanjutnya. Setelah ini ya khususon ya. Jadi nggak hanya teori-teori tapi juga praktek. Seperti tadi saya ini masih berbincang dan terhenti gara-gara acara ini. Saya sedang berbincang dengan salah satu di antara kita di sini ada Bu Ice ya. Jadi saya lagi chatting-chatting sama Bu Ice bagaimana cara follow up ya. Nah, gitu. Nah, nanti mah ada grupnya Bu Ice, ada tim di kalau udah jadi tim. Iya. Kayak katanya saya suka hiperbolis ya. Iya betul ya. Enggak hiperbolis lah itu mah kenyataan kok. Ya. Ya, nanti kita akan bikin jadi tim. Nah, tapi syaratnya adalah nanti di acara ini setelah acara nanti tulis testimoni, kemudian screenshot ya tanda kehadiran di acara hari ini langsung ke nomor admin screenshotnya kirimnya ya. Jadi bikin nulis testimoni, nanti setelah acara ini tulis testimoni, kemudian screenshot ya, screenshot boleh dari sekarang lah ya tanda kehadiran teman-teman di acara ini, kemudian kirim nanti ke nomor admin yang 0811959019 itu ya. Nanti ada diskusi di WA, kemudian ada Zoom tambahan, kopi darat, kemudian tapi syaratnya nih yang serius benar-benar mau belajar dan mau action. Nah, untuk yang kepo-kepo nanti ya, kalau di sini boleh ikut yang di acara ini yang kepo-kepo doang boleh. Tapi nanti kalau masuk ke Oke. tim ya bersama Teh Surani, kemudian saya dan lain-lain itu kemudian yang kepo-kepo minggir ya. Jadi ini yang serius ingin join dan ingin lebih baik lagi dalam penjualan propertinya nanti boleh bergabung di grup atau di tim ya, timnya Teh Surani kemudian juga saya. Kenapa kemudian pas belum muncul Teh Surani nggak ada grup ini gitu ya? Ya, karena ngelola grup itu harus emak-emak yang jagoannya. Kalau saya mah lebih lebih ini mengelola hati perempuan kalau saya paling bisa ya. Walaupun istri saya suka ngambek. Baiklah, berarti itu bisa tuh gitu mah. Baiklah, sudah 47. Aduh, ayo dong. Siapa suruh pokoknya sampai 50 baru saya akan mulai acara ini ya. Gua Baik, sebelum 8. dimulai silakan silakan memperkenalkan diri dulu. Alhamdulillah saya izin saya bacakan ya ada siapa ini ada mana sih? Oh iya, ada Pak Teguh, Pak Teguh rumahhalalkita.com. Big Property Syariah Banyumas ya, apa nih? Banyumas Raya. Kemudian ada juga Danang dari Jonggol, Resti ya, kemudian Burika,
kemudian Pak Aep Saifuddin, kemudian Susi Safia, Teh Erna, kemudian apa lagi ini? Vera, kemudian siapa lagi? Miftahul Khair, kemudian Iqbal, siapa lagi yang sudah bergabung? Bu Ice ya, alhamdulillah. Kemudian Bu Nurlela. Lah, hampir saya mau nyanyi nih ketika dengar kata Nurlela ini ya. Ada Kang Ejen Tatang. Wah, Wah, Jen. iya, ini nih, ini yang sama Teh Surani ini ya, proyeknya disikat itu ya. Ya, 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 ya. Kemarin-kemarin ya, berani-beraninya nggak ngasih komisi ke saya. Gak Salah. sopan. Iya, iya, iya. Aduh, ternyata master-master semua nih di sini ya. Keren. Baiklah. Ih, satu lagi tolonglah siapa aja klik ya. Satu lagi. Oh, sudah 50. Baiklah, kayak kita lagi ngitung ini ya, apa subscriber ya. Artis wannabe kita ya. Baik. Izin saya buka. Sebelumnya Nita Surani sudah siap juga bersama dengan kita. Saya buka secara formal ya teman-teman ya, biar lebih jos. Ini sudah 6 lebih 16 menit. Waktu kita sampai jam 8 saja ya. Dan tadi ingat yang ingin gabung silakan screenshot, kemudian nanti testimoni, kemudian kirim ke nomor admin yang biasa untuk jadi bareng-bareng kita bikin tim yang luar biasa. Bocorannya mau tahu nggak bocorannya? Teh Surani ini atau Bu Surani ini proyeknya banyak. Oke. Oke, skip. Kita lanjut aja ya, kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita dikumpulkan kembali di pagi hari Ahad tanggal 31 Juli 2022 ini untuk kembali menguatkan lagi ya, untuk kembali merapatkan barisan agar kita menjadi tim, menjadi menjadi person yang lebih layak lagi. Allah berkahi kita dengan rezeki yang luar biasa, baik melalui properti ataupun min haitsu la yahtasib, di mana dari mana saja ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah melayakkan kita dengan materi-materi dari Amrei tentu saja ya. Dan hari ini saya sudah bersama dengan sahabat saya, teteh saya ya, maaf ya teteh saya karena kan beda 2 tahun kita. Kemudian ya termasuk juga tes investor saya juga ya. Kemudian juga temannya istri saya juga. Jadi insya Allah ini harusnya istri saya nih yang nemenin. Cuma beliau ini ya seperti itu, jam segini adalah jamnya hektik ya. Baik, open cam yuk katanya tuh, kameranya di open kata admin. Nurut loh atuh ke admin teh, nurut ya teman-teman. Ke saya mah nggak usah, nurut lah ke admin. Baik, kita akan sapa Teh Surani yang sudah bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh Sur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, suaranya lagi serak. Kemarin off-road 4 agenda sehari, jadi serak, maaf banget. Iya, tapi nggak ngajak saya yang kemarin tuh. Kang, untuk Akang udah disiapin spesial. Maaf ya teman-teman, maaf nih, jangan kepo-kepo kalau saya punya perumahan harganya sekianan di daerah Bojongkoneng. Jangan kepo-kepo loh, awas. Ya, oke. Kang, gimana sih dibocorin nanti dulu? Jangan. Astagfirullahaladzim. Baik, Teh Surani, ini kuat nggak ini? Apa saya aja yang ngisi materinya ini kalau kayak gini nih? Aduh kasihan ini. Nggak apa-apa. Cuma ini nggak apa-apa nih, ibu-ibu dan bapak-bapak, suara saya kayak gini. Ini karena memang lagi musim batuk ya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa Teh, insya Allah. Iya. Ya, baik kalau gitu Teh. Ini teman-teman sudah juga tidak sabar ini ya, 57 orang ini siap lah. Ini bagaimana sebenarnya sih menjadi seorang mama yang sangat produktif. Maaf, saya bilangnya bahkan super produktif ya.
baik dalam konteks keibuan, keemaan, kerumah tanggaan pun juga dalam konteks bisnis, khususnya di properti ini bisa luar biasa produktif. Kita minta di-sharing pengalaman dan juga ilmunya Teh untuk kemudian bisa kita bareng-bareng di-mentorin nanti ke depannya bersama dengan Teh Surani. Boleh ya saya serahkan dulu nih ke Teh Surani agar acaranya atau ilmunya bisa terserap lebih dahsyat lagi, lebih tuntas lagi. Saya Ya. persilakan Teh Tafadol untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf kalau suara saya jadi serak ya, karena di sekolah anak saya itu pada batuk semua dan akhirnya sekarang di rumah juga batuk semua. Plus qadarullah kemarin harus mendampingi 2 buyer dari pagi sampai sore ngomong terus, tapi alhamdulillah rekor ya, closing 3 kafling sekaligus pecah rekor salah satu proyek di Arjasari, alhamdulillah. Nah, sesuai judul bagaimana sih emak-emak bisa jualan. Sejujurnya saya bukan yang bercita-cita dan punya passion jualan. Saya dulu waktu di kampus cita-citanya jadi peneliti, terus jadi ibu rumah tangga. Allah teh kasih circle orang-orang yang ada di properti syariah, seperti itu. Nah, berawal dari situ saya itu punya karakter dasar suka membantu temen gitu. Wah, teman saya ada proyek ini, bantu gitu. Ada teman saya punya proyek ini, bantu apalagi dia membawa value syariah. Sejak 2015 saya membangun branding itu. Jadi membangun branding itu Bu, kalau orang lain kan membangun branding seminggu, 2 minggu, sebulan. Saya membangun branding 7 tahun. Mohon dicatat ya. Jadi apa yang Kang Rudi katakan tadi itu adalah hasilnya. Tapi proses yang saya ikuti itu 7 tahun membangun branding di jaringan saya, yaitu 1, emak-emak alumni ITB. Yang kedua, teman-teman yang ada di medsos pribadi saya dan itu di seluruh Indonesia, bahkan ada juga yang di Finlandia, ada yang di Swedia, ada yang di Amerika, karena memang ada beberapa teman saya ya di mana-mana. Dan yang ketiga adalah jejaring keluarga besar saya. Itu ya yang saya sasar gitu. Yang selanjutnya kalau ditanya, terus gimana 7 tahun itu kok bisa sampai begini? Apakah ada perencanaannya? Sejujurnya enggak ada. Ini cuma karena kealamiahan saya yang suka ngomong, kealamiahan saya yang suka bergaul, kealamiahan saya yang suka sekali punya proyek gitu ya. Kalau kata suami saya, ini mah tuh bisa cicing gitu kan. Oh iya, berarti mungkin itu kali. Berarti buat ibu-ibu yang ingin melakukan personal branding, kuncinya cuma satu, konsisten. Itu, mau seminggu sekali kek, bahkan kalau pahit-pahitnya sebulan sekali kek, itu harus konsisten. Jadi orang tuh kalau nginget nama kita, oh iya, Teh Surani itu jualan properti. Nah gitu. Jadi salah satu sebab kenapa saya mudah sekali untuk menjual properti karena teman-teman saya ingat properti, ingat Surani. Itu tuh udah kayak yang udah sukses gitu ya di kalangan alumni emak-emak ITB atau di kalangan keluarga saya atau di kalangan jejaring-jejaring tetangga dan sebagainya. Jadi salah satu branding saya itu di situ sangat kuat. Mungkin itu sebab kenapa saya bisa secara organik membantu memasarkan proyek yang saya kenal. Yang kedua, setelah membangun branding, yang kedua ini adalah coba analisis segmen pasar yang cocok dengan produk tertentu. Itu. Karena kan kalau misalnya tadi tuh berarti kebetulan aja ya teman-teman saya adalah orang berduit. Ya iyalah alumni ITB di seluruh negara yang bingung duitnya ditaruh di mana. Nah, di situ saya baca, ini adalah segmen yang tepat untuk investasi properti syariah di Kota Bandung. Siapa sih yang nggak mau Kota Bandung? Betul nggak Bapak Ibu? Gitu. Jadi kebetulan, ini sekali lagi kebetulan saya berada di antara produk mix yang tepat dengan segmen pembeli yang tepat dengan cara organik yang tepat. Orang hari ini kalau ngelihat iklan kadang suka malas ngeklik walaupun dia punya uang. Betul apa betul? Ya, saya menemukan seperti itu. Nggak menarik.
dijual rumah tipe 4072 seharga 350 juta. Dapatkan sekarang juga orangnya. Skip. Dia tinggal di Amerika. Dia punya uang untuk itu. Tapi buat apa aku beli di situ? Tapi ada teman alumninya. Guys, tahu nggak sih ada proyek seru nih di sini. Lu tahu nggak nanti ini bakal ada jalan tol ke sana. Ini temen aku loh yang rekomendasi. Terus nanya dong, Sur, ini developernya siapa? Developernya teman aku. Notarisnya aman, legalitasnya aman. Kira-kira yang tadinya cuek, ketika dia direkomendasi secara organik oleh sesama alumni, teman dia, dan diberikan rekomendasi lagi, legalitas aman, proyeknya nggak bodong, bahkan teman dia itu secara intensif bukan memasarkan, tapi mengedukasi. Why? Kenapa kamu harus beli di produk ini? Nah, disitulah tips sukses saya membuat proyek ini laris. Saya tidak menjual, ibu-ibu. Kadang saya hard sell, kadang. Tapi itu cuma kayak 10-20%. 80% saya edukasi. Ya AIDAS tadi ya. Ini teman-teman udah belajar AIDAS kan ya? Kalau belum, Kang Rudi aja yang ngomong. Suara saya lagi habis. Tapi kurang lebih gitu. Dari attention, interest gitu ya. Kemudian, dan lain sebagainya. Saya itu lebih mengedukasi sesuai dengan segmen pasar yang ditarget. Contoh gini, harga kafling 100 juta. Lokasi di pinggiran kota Bandung. Ini nggak cocok untuk orang yang lagi butuh rumah. Betul tidak? Ini lebih cocok sama orang yang punya uang 100 juta nganggur, tapi ingin mendapatkan kenaikan aset. Akhirnya saya memutuskan untuk mendidik mereka, mengedukasi mereka tentang pentingnya investasi nilai supaya uang tidak tergerus inflasi. Akhirnya saya baca tentang inflasi. Saya baca berita ekonomi. Saya baca kenaikan-kenaikan harga. Nggak nyambung kan? Ya nggak nyambung dengan kafling yang 100 juta. Tapi nyambung dengan hot button calon pembeli. Saya baca berapa persen inflasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Saya baca berapa sih harga-harga barang hari ini. Nah dari situ ketika dia japri organik ke saya, tahu nggak sih di Indonesia itu harga pada naik. Ya gitu. Saya tidak berbohong. Prinsip pertama saya dalam marketing, edukasi, pantang untuk berbohong. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang Muslim kode etik kalau ngejual itu berbohong. Tapi boleh kita mengedukasi dengan memainkan emosi. Mungkin nanti Kang Rudi lah yang bahas apa hubungan antara emosi dengan keputusan untuk membeli. Justru kita harus membuat mereka insecure, tapi tidak dengan berbohong. Insecure dengan fakta sesungguhnya yang akan membuat ketika mereka membeli itu memberi manfaat buat mereka. Betul nggak Kang Rudi? Saya buat mereka insecure. Saya jago buat mereka insecure. Jadi akhirnya, tahu nggak sih sekarang tuh mahal semuanya. Itu dulu 100.000 bisa beli ini itu. Ibu-ibu lah ya segmen saya. Sekarang 100.000 bisa beli apa coba? Sekarang kalian 100 juta bisa beli ini tuh. Nanti tahun depan, lihat deh 100 juta nggak bisa beli apa-apa. Waduh, mereka langsung panik dong. Ini saya lagi insecure nih. Saya lagi takut uang saya digerus sama inflasi. Saya baca tuh buku ekonomi suami saya. Maling paling jahat di muka bumi yang tidak bisa ditangkap itu adalah inflasi. Wah, saya keluarin tuh semua ilmu-ilmunya. Akhirnya mereka menjadikan saya rujukan dong, karena saya udah berhasil membuat insecure. Terus, Sur, kalau gitu gimana ya cara saya mengamankan uang 100 juta saya? Nah, disitulah saya masuk. Ini nih ada proyek di Arjasari. Nanti itu kalau sudah lewat 10 kafling pertama, itu harganya akan naik. 1, menawarkan opportunity dan tidak berbohong. Betul, kuota itu cuma untuk 10 kafling pertama 100 juta. Wah, itu jadi naik berapa? 150 juta. Wow, hanya dalam hitungan bulan insya Allah udah dapat keuntungan 50 juta. Nah, tadi kan uang saya tergerus, wah, saya kasih tawaran naik 50 juta. Kedua, ini akan ada jalan tolnya. Saya edukasi sampai rencana pemerintah terkait pembangunan Bandung Selatan. Kebayang nomor 2, saya harus baca undang-undang, saya harus baca
rencana peta pemerintah terkait Bandung Selatan ini. Bakal ada exit gate kereta api cepat. Sudah ada Sumarekon dan Podomoro Park. Dan sekarang dari Tol Soroja itu bakal ada kalau bahasa saya itu perpanjangan jalan tol itu sampai nanti ke titik-titik tertentu termasuk di Arjosari. Senenglah dia dikasih tahu itu. Saya berbohong nggak Bapak Ibu? Enggak. Itu semua tertuang di dalam aturan. Tapi yang bisa saya manipulasi, tanda kutip, itu adalah memainkan emosi dia. Buat dia insecure dulu. Kedua, edukasi why dia harus mengamankan hartanya. Arahkan untuk mencari kolam investasi yang tepat, aman, sesuai syariah. Itu kuncinya. Sehingga akhirnya dia tertarik nih. Wah, bakal ada jalan tol. Kenaikannya cepat. Dan yang ketiga, legalitasnya gimana, Sur? Aman. SHM ada di notaris. Saya bilang kayak gitu. Kemudian developer itu kenalan saya. Kalau mereka nggak benar, saya bisa jewer. Saya bilang begitu. Ya gitu, Sur. Iya, orang saya investornya. Wah, ketahuan nih, Surani memasarin gitu kan ya. Iya, saya investornya. Maka dari itu, karena ini saya investornya, kalau developer nggak benar ya, saya bisa jewer mereka. Tenang aja. Akhirnya mereka percaya. Mereka percaya, wah ternyata ini proyek teman gue sendiri. Datang. Nah, ketika sampai di lokasi, Sur, jauh nih. Nah, udah mulai yang tadinya ya, udah naik nih. Pas sampai di sana jauh nih. Sekarang jauh. Nanti jadi nggak jauh. Kedua, kamu datang ke sini jauh-jauh, tanam investasi. Apakah untuk dihuni? Enggak kan? Yang kamu kejar apa? Iya ya, saya mah cuma yang penting uang saya selamat. Alhamdulillah. Berarti kan nggak ada hubungan antara jauh, dekat dengan kepentingan dia sebagai seorang investor. Udah, kamu duduk manis di rumah, saya aja yang rekam foto, video, setiap ada progres saya kirim. Seperti itu. Terus nanti kalau ngejual 3 tahun, 5 tahun lagi bisa, Sur. Bisa banget. Yang namanya beli tanah nggak akan pernah basi. Yang namanya tanah nggak dibutuhkan manusia. Setiap tahun muncul bayi baru. Tapi tidak pernah muncul tanah baru. Betul nggak Bapak Ibu? Keluarkan jurus-jurus itu, mereka akhirnya, iya, saya mau beli ini, Seperti itu. Jadi, cara organik saya seperti itu. Yang kedua, nggak tahu ini yang kedua atau yang keberapa. Ketika mereka sudah survei lokasi dan sebagainya. Yang ketiga itu, saya memberikan servis personal. Yang ini nggak ada di buku-buku marketing manapun, yang saya nggak tahu itu teori atau enggak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas gini, saya membangun kedekatan personal dengan semua calon buyer saya. Sampai entah mengapa, masalah anaknya mereka konsul ke saya. Masalah dia mau beli tas, dia juga konsul ke saya. Jadi sampai suami bilang gini, Mi, kenapa sih setiap hari semua orang tuh ada aja yang kontak Umi, nanya yang remeh-remeh. Saya bilang begini, dan suami saya tuh heran, kenapa Umi mau menanggapi yang remeh-remeh? Saya bilang gini, Bi, yang remeh-remeh ini itu adalah usul untuk membangun engagement yang kuat terkait calon buyer. Tapi sebenarnya ekonomi, transaksi itu target saya nomor 2. Target saya yang nomor 1 adalah dakwah. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ya, banyak sekali ini kejadian. Misalnya ada buyer dari Qatar beli di salah satu proyek saya. Akhirnya dia konsultasi, teh anak saya masuk ITB, ini gimana? Dapat nih madu calon orang yang ingin saya ajak dakwah. Oh ini gini, hati-hati di ITB ada komunitas yang liberal seperti ini. Kalau anaknya soleh, mainlah ke Masjid Salman. Jadi target pertama saya dalam membangun engagement itu dakwah. Adapun untuk buyer, adapun untuk transaksi itu nomor 2. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan pernah membangun relasi dengan calon buyer itu kita posisikan kita cuma sebagai teller bank. Selamat sore Bu, ada yang bisa saya bantu? Kalau udah terima kasih, udah gitu. Enggak, mereka itu manusia loh. Karena ini organik ya Kang ya, izin sedikit agak melebar. Mereka itu manusia loh. Manusia secara tabiatnya senang diservis. Siapa yang pernah ke BCA? Bisa bandingkan pelayanan Satpam BCA dengan yang lainnya.
baru masuk aja itu tuh udah kayak yang kita tuh dispesialkan sebagai seorang manusia gitu. Selamat datang Bu, mangga mangga mangga. Walaupun ya saya itu pakai kerudung, muka kucel, bawa anak emak-emak gitu ya. Ini lucu nih, ini pernah saya agak bocorin tapi agak kocak nih. Saya masuk bank yang lain saya nggak akan sebut bank apa. Muka kucel, saya tuh nggak suka dandan. Kemudian bawa anak, wow, judes banget itu teller kan. Ya Bu, ada yang kayak ya Allah saya nggak dihargain. Begitu dia lihat isi rekening saya langsung, ya Bu gimana Bu, ada yang bisa saya bantu gitu. Ya Allah, ini teller baru menghargai saya setelah melihat isi rekening saya. Tapi begitu saya masuk di rekening BCA, itu terpaksa ya saya buka BCA untuk ini, untuk transaksional gitu. Untuk transaksional mitra, tapi saya tetap kunci 0 riba. Ternyata bisa ibu-ibu. Itu satpamnya nggak ngelihat saya kucel atau tidak. Satpamnya nggak ngelihat saya bawa anak rempong atau enggak. Dia menghargai saya. Di situ saya belajar. Oh, kalau kita menservis orang dengan SOP yang memanusiakan dia, mereka nyaman. Kalau mereka udah nyaman, itu udah 80% closing menuju 80% menuju closing. Bener deh. Itu pengalaman saya. Kalau dari awal orang udah ilfeel, spamming. Bagaimana Kak jadi beli rumahnya? Kang Rudi buka WA lagi pusing nih urusan target-target dari SGL. Buka. Bagaimana Kang Rudi targetannya? Pasti aduh tesur. Dia gimana ya? Malah yang ditanya itu malah dia dicecer target. Tapi kalau bagaimana Ibu, apa kabarnya? Kemarin anaknya yang mau masuk ITB udah dicarikan kos-kosan. Mangga apa yang bisa saya bantu? Jika kita melakukan hal organik seperti itu, masuk dekat, itu insya Allah pengalaman saya 80% akan closing gitu. Jadi mereka mengenal saya bukan cuma sebagai seorang marketer, tapi juga sebagai individu pendakwah, seorang sahabat jauh, nambah-nambah kenalan, yang mereka kalau butuh apapun mereka akan datang dan meminta konsultasi. Itu sih gitu. Jadi nomor 1 dakwah, menjalin silaturahim, baru nomor 2 transaksi. Walaupun memang yang kita kejar transaksi, tapi dakwah itu kan juga salah satu investasi akhirat kita gitu. Insya Allah dengan kita mengajak kebaikan, Allah yang akan membuka pintu kebaikan untuk kita. Itu keyakinan saya. Itu yang tips-tipsnya ya. Nah, yang terakhir, jurus langit ya, jurus langit. Sebenarnya menceritakan ini cukup general aja ya. Takut sum'ah ya, takut riak. Kurang lebih gini aja. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu benar-benar memberikan kita banyak sekali dalil-dalil keutamaan sedekah dan jalur langit. Dan saya pribadi demi Allah, kalau mengandalkan kekuatan personal tuh rasanya mustahil. Mustahil emak-emak coba. Emak-emak di rumah nggak ngapa-ngapain, masih mending lah Kang Rudi good looking, ya tampilan profesional. Itu wajar kalau Kang Rudi itu membantu mensold outkan PNC. Wajar kalau Kang terima seketir properti syariah ya, Kang Roni, Kang Aji gitu ya. Itu karena mereka total. Saya dong ngantar orang sambil bawa anak. Sangat tidak profesional. Tapi yang bisa saya lakukan selain dengan tadi ya cara-cara organik membeli hati, membuat mereka nyaman, saya mainkan cara langit. Nah, saya nggak akan detail, tapi kurang lebih 1, sedekah subuh. Sedekah subuh ini saya sudah praktekkan dan sangat impactful buat saya. Jangan lihat nominalnya. Lihat ketulusannya. Lihat keyakinan kitanya kepada Allah. Berarti sedekah niatnya untuk ini dong, untuk dapat profit. Kalau saya gini, sedekah harus lillahi ta'ala. Saya closing nggak closing, saya sedekah itu harus karena Allah. Tapi saya punya keyakinan di dalam hati, saya menjalankan apa yang diperintahkan, pasti Allah akan memudahkan urusan saya. Yakin dulu. Yang kedua, perbanyak minta doa orang tua. Sebelum saya antar bayar saya telepon ibu. Mama, saya mau ke sini nih sama anak-anak sekalian jalan-jalan, doain ya, semoga closing. Ya lumayan lah, bisa tambah-tambah rezeki gitu. Saya selalu begitu. Relasi saya dengan ibu saya sangat dekat dan hampir setiap langkah saya minta doa dia. Begitu. Jadi, dan yang ketiga, coba ke nafkah terdekat ya, ke istri, ke anak, ke suami.
Dan jangan lupa juga bagaimana terus belajar. Kalau yang tadi jurus langit, yang terakhir tuh terus belajar dari kesalahan kita. Terus belajar dari buyer-buyer yang nggak jadi closingan kita. Kejar dia bukan untuk nanya untuk beli, tapi tanya, Bu, apa yang kurang dari saya? Mungkin yang apa alasan Ibu tidak jadi beli di sini? Nah, itu yang menjadi bekal saya untuk terus improvisasi. Pernah misalnya dulu dia nggak jadi beli, dia bilang, "Ini Tesur macet, capek." Oh, saya salah. Saya salahnya adalah menentukan jam survei, kayak gitu. Saya salah menentukan jam survei. Dia survei weekend di daerah Setiabudi saat macet-macetnya. Mulai saat itu, ketika menentukan jadwal survei, saya nggak pernah pasif. Saya akan tawarkan jadwal survei yang dia nyaman. Bu, kalau mau di Setiabudi, kalau bisa jam 8 pagi. Kalau udah di atas jam 10, Bu, macet total. Edukasi dia. Sehingga dia nggak akan kaget. Gitu. Seperti itu ya, Akang Teteh, perjalanan saya. Tips sukses bisa closing. Kalau Kang Rudi hiperbolis satu proyek sendirian. Saya lebih tepatnya membantu Kang. Membantu proyek tersebut, karena proyek tersebut dari tahun 2018 itu enggak closing-closing. 2018 sampai 2021 ini itu enggak closing-closing, terpaksa saya turun gunung, dan alhamdulillah kemarin pecah telur 3 kafling perdana closing. Itu semua bukan semata kekuatan saya, tapi karena Allah. Saya cuma menjalani sebab-sebabnya. Di balik closingnya saya itu ada banyak buku yang saya baca, ada banyak informasi yang saya gali, ada banyak kesalahan-kesalahan saya di masa lalu yang saya belajar dari itu, dan ada mungkin sedikit talenta personal saya membuat orang nyaman sama saya, membuat orang percaya sama saya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi ala kulihal, semua itu atas izin Allah. Maka dari itu, pantang bagi seorang marketer properti syariah kalau dia nggak dekat sama Allah. Kalau dia nggak rajin sodakohnya. Kalau dia malas baca buku. Kalau dia nggak suka ngomong gitu. Dia harus ikut pelatihan-pelatihan ngomong. Investasi leher ke atas harus jadi nomor 2. Investasi kolbu, kedekatan kepada Allah, itu harus jadi nomor 1. Karena kita membawa properti syariah gitu. Kalau properti konvensional gampang. Yang penting lokasi. Masalah dana, bank datang. Betul nggak, Kang? Tapi kalau properti syariah, lokasi saja nggak cukup. Kita harus cari orang yang di dompetnya tuh ada uang gitu, ya nggak sih? Yang siap untuk 30% gitu. Ya nggak? Maka minta sama Allah, ya Allah, tolong temukan saya dengan orang yang punya uang siap DP minimal 30% di proyek ini. Dan Allah yang akan mempertemukan. Saya lagi membawa label syariahmu ya Allah, gitu kan. Ngancam Allah nih, enggak ngancam. Ini namanya tawasul dengan amal soleh. Dan ini yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi. Ini yang dilakukan oleh orang-orang tabi'in, tabi'ut tabi'in ketika mereka meminta sama Allah. Tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, saya sedang melakukan syiar dengan properti syariah, maka mudahkanlah saya ya Allah. Pertemukan saya dengan orang-orang yang punya uang di dompetnya, di rekeningnya, minimal 30% yang akan diberikan solusi dengan rumah ini. Beneran, itu doa yang manjur buat saya. Alhamdulillah Allah pertemukan. Seperti itu. Tapi kalau untuk tips-tips detail, kayak gimana sih jurus konversi, kayak gimana sih telemarketing, saya yakin Kang Rudi berkali-kali lipat lebih paham dari saya gitu. Kalau saya, ini closing statement saya. Kebetulan saya berada di komunitas orang-orang yang punya uang, dan kebetulan saya dikelilingi proyek-proyek yang cocok dengan komunitas tersebut. Itu aja kok. Secara ilmu Kang Rudi jauh lebih jago. Saya yakin itu. Secara ilmu, ini teman-teman di sini kalau belajar terus sama Amrei, pasti lebih jago dari saya. Cuma ya tadi, apakah kita bisa menembus segmen pasar tersebut? Nah, organik memang harus organic way. Berarti ya kita harus masuk ke organisasi-organisasi atau jemaah-jemaah atau komunitas-komunitas
yang masuk dengan segmen tersebut. Bukan panjat sosial ya. Bukan panjat sosial, tapi ini sebuah kealamiahan kita untuk bergaul dengan masyarakat, gitu. Masuklah ke komunitas-komunitas yang memang bisa jadi segmen pasar kita. Seperti itu. Baik, mungkin itu aja ya Kang Rudi. Selebihnya apapun yang mau ditanya, mangga. Ya, baik. Masya Allah ya. Alhamdulillah, terima kasih Teh Surani sudah memberikan sharing yang bukan hanya saja powerful, tapi mengunci ya, mengunci apa? Mengunci bagi kita sebagai seorang muslim tentu hal yang utama ya tadi ya. Amalan-amalan itu tidak bisa kita nafikan atau tidak bisa kita negasikan lah gitu ya, tidak bisa masa sih begitu. Wah, kalau bilang masa sih begitu dari apa yang tadi disampaikan oleh Tesur untuk hal-hal yang sifatnya ikhtiar langit, ngeri ya, berarti kita rada dipertanyakan gitu ya, keimanan kita berbahaya sekali ya. Baik, ini luar biasa. Sebelum nanti kita ada segmen, iya baik Pak Edi, ini asa beberek-bekan Pak Edi. Oh iya tuh. Kayaknya itu ya pakai headset apa enggak? Kalau enggak cabut aja. Oke, sebelum nanti izin Pak Edi, sebelum nanti ini kita masih panjang waktunya untuk bertanya, masih panjang. Jadi ini ada segmen tanya jawab. Kita forum diskusi setelah ini. Ya izin sebelumnya saya ingin sampaikan teman-teman sekali lagi, tadi apa yang disampaikan oleh Teh Surani pun juga nanti dengan tips-tips atau trik-trik closingan ya, menembus kemudian juga komunitas-komunitas yang sifatnya dalam tanda kutip punya banyak dana untuk kemudian kita closingkan dan sebagainya, seperti yang disampaikan oleh Teh Surani juga. Itu kita akan banyak berbincang ya di grup, atau kemudian kita akan bangun sebuah tim. Tim ini tim yang sangat serius, yang benar-benar mau praktek dan juga belajar ya. Ini tapi syaratnya adalah teman-teman menuliskan atau memberikan ya testimoni dan juga screenshot acara hari ini, kirim ke 0811-959-019 seperti yang ada di chat ya. Nanti dibantu lagi. Nah, ini kita akan banyak belajar di situ sampai kopdar kita akan adakan, mungkin per kota atau seperti apa. Kemudian juga ada Zoom tambahan setelah khusus ya, tim itu yang serius, yang bukan kepo-kepo, bukan banding-banding, bukan apa-apa, tapi memang serius ingin belajar. Kali lagi, kalau yang enggak boleh masuk. Jadi syaratnya itu adalah yang memang serius. Yang enggak, sekali lagi, tidak boleh, benar-benar tidak boleh masuk. Yang boleh yang serius saja ya. Baik, kalau ada teman nanti yang dikira serius boleh ajak ya, yang enggak hadir hari ini. Tapi yang hadir hari ini tapi mungkin ya sudahlah gitu ya. Saya nggak terlalu ini, udahlah di acara yang umum saja yang seperti ini, ya itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi nggak masuk ke tim yang nanti ketemu dengan Teh Surani lebih intensif lagi dengan trik-trik atau tips-tips yang lebih detail dan sebagainya. Baik, kita mulai ya. Sudah siap ya? Kita mulai untuk tanya jawab. Waktu kita masih panjang, tapi nanti kita lihat sikon saja. Kalau memang sudah merasa puas dan sebagainya, kita bisa akhiri lebih cepat gitu ya. Tapi batasnya adalah sampai jam 8 pagi hari ini. Baik, siapa dulu? Pak Edi mau bertanya langsung? Silakan Pak Edi. Boleh. Yang lain boleh di chat juga boleh ya. Yang lain. Silakan Pak Edi. Waalaikumsalam Pak Edi. Ini ya, suaranya kecil terus nggak kedenger. Nah, sinyalnya kayaknya ini deket TV nggak Pak Edi? Deket TV atau deket monitor nggak? Oh, pakai head. Oh ya. Coba Pak Edi, coba sekarang Pak, di unmute. Coba lagi. Oh, kalau kayak gitu itunya Pak. Cek. Cek, dengar kok. Iya, oke. Coba dulu Pak, coba dulu. Suaranya kecil tapi masih kedenger yang sekarang. Nanti saya coba bantu nanti, silakan. Dengar. Pakai headphone ya Pak? Itu earphone ya Pak? Bisa headsetnya dicabut aja Pak? Ini kayaknya itu yang nyebabin biasanya itunya jack. Ya, oke, udah. Sip. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Coach Rudi, narasumber hari ini, Teteh Mompreneur yang luar biasa.
garis besarnya insya Allah bisa saya terima bahwa prinsipnya memang marketing langit, yaitu bahwa kita harus terbiasa menjadi seorang muslim, muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berikhtiar dunia, maka akhirat dapat, dunia dapat. Nah, yang pertanyaannya adalah di masyarakat kita itu yang memiliki cuan terbesar di Indonesia adalah orang-orang non-muslim. Nah, apakah mereka juga orang yang muslim yang taat dengan cuan yang triliunan, sementara kita ini hitungan jari mungkin ya. Nah, itu pertanyaannya memang ya garis merahnya ada sebetulnya. Cuma ini sebuah real di masyarakat seperti itu. Mohon penjelasannya Teh Mompreneur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Ya tuh pertanyaannya satu-satu lah ya, satu-satu Pak ini rumahhalalkita.com. Satu-satu ya. Ini biar fokus teman-teman. Nanti bisa lanjut lagi setelah ini. Saya akan sasar lagi semua. Ini masih panjang waktunya, tenang aja. Teh Surani mungkin udah dapat poinnya atau perlu saya jelasin lagi? Diulang lagi. Oke, baik. Izin saya sampaikan. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Edi ini bagaimana kondisi kita saat ini, sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Teh Surani. Tapi kemudian bukannya faktualnya, ini berarti ada konfirmasi. Bukannya faktualnya sekarang ini realitasnya yang ada circle-circle dan orang yang berdana banyak ini justru kebanyakan non-muslim nih. Apakah muslim ini gambarannya seperti apa menurut Teh Surani? Sedangkan kita yang tadi ya, kita perlu tembus ke ranah atau ke circle orang-orang seperti itu, tapi kan kebanyakan katanya gitu ya, itu adalah orang-orang yang non-muslim atau mungkin ya yang tidak kemudian arahnya ke dunia properti syariahan dan sebagainya. Kira-kira kita masih ada harapan nggak tuh closingannya bisa dahsyat gitu Teh Sur? Iya. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, saya memang tanda kutip di sini beruntung bisa masuk ke komunitas orang yang punya duit karena memang jaringannya jaringan alumni dari kampus ya. Banyak kolega-kolega saya yang apapun agamanya itu dia punya duit gitu. Nah, kalau ibu-ibu saya pikir bahwa fakta saat ini yang memiliki duit itu non-muslim, sebenarnya kan dari hukum asal muamalah itu boleh-boleh saja kan bermuamalah dengan mereka gitu. Seperti Rasulullah juga jual beli dengan Yahudi, dengan ahlul kitab lainnya gitu. Nah, tapi memang kembali ke ini sih kalau saya lihat kebijakan developer. Ada developer yang membuka itu untuk semua, ada developer yang mengkhususkan itu untuk buyer muslim ya, karena memang mau dibuat hunian Islami ya. Jadi jangan sampai ada yang menentang suara azan gitu, atau yang mungkin dia membawa hewan-hewan yang mengeluarkan najis gitu. Jadi kalau saya menyesuaikan dulu, kalau memang developernya umum, terbuka untuk semua, kenapa tidak? Rasulullah juga jual beli. Tapi kalau developernya ini dia mengkhususkan, mentargetkan membentuk hunian Islami, maka ya berarti kita tidak bisa masuk ke komunitas seperti itu gitu. Bumi Allah luas. Kita 80% muslim. Apakah tidak ada 80% muslim yang punya uang? Ada. Cuma kitanya aja belum ketemu. Gitu. Hati-hati jangan sampai jadi penjara pemikiran bahwa yang banyak uang mah non-muslim komunitasnya, komunitas muslim itu nggak ada. Berarti Bapak yang kurang gaul. Saya pernah di pengajian Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan. Pengajian Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan. Saya masuk ke masjid tersebut, yang parkir Alphard. Innova itu jadi kayak murah di sana. Alphard, kemudian merek-merek mobil yang middle up saya nggak hafal gitu ya. Dari parkirannya aja saya tahu ini komunitas jamaah ini komunitas orang yang punya duit. Betul apa betul? Kalau saya bangun booth stand di sini, kira-kira bakal banyak yang tertarik nggak? Banyak. Kitanya aja yang nggak gaul.
Itu baru satu. Komunitas pengajian Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parayangan. Yang kedua, kemarin saya main di komunitas Masjid Percikan Iman Ustadz Aam Amiruddin. Saya tunjukin tuh parkirannya ke Coach Rizky. Mana Coach Rizky, halo. Nanti bisa ditunjukin nih. Segitunya saya melakukan riset untuk masuk ke komunitas orang-orang yang punya duit. Saya lihat dari parkirannya. Wah, ini ada ratusan jamaah. Mobilnya itu mobil-mobil Pajero. Mobil-mobil yang Innova. Ada juga Avanza. Nah, penuh parkiran ini. Saya jadi berpikir gitu ya, kalau mereka mau jauh-jauh ke sini, mereka mau menggalang donasi membangun masjid ini, pasti mereka punya uang, gitu. Itu baru 2. Sementara bumi Allah luas. Saya nggak tahu tadi Bapak Rumah Halal ada di kota mana. Saya yakin ada komunitasnya. Cuma kita aja yang belum ketemu. Cuma kita aja yang belum gaul. Masuk HIPMI, Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia. Masuk ICMI, masuk Paguyuban, ini ada satu namanya Paguyuban Pengusaha Kuliner Bandung. Saya pernah ketemu itu. Itu isinya bos-bos kuliner sekota Bandung. Kalau kita nggak gaul, kalau kita nggak ngobrol, kalau kita nggak luas jaringannya, kita akan bilang, komunitas yang ada sama kebanyakan non-muslim. Gitu. Tapi kalau kita berusaha, doa sama Allah, pertemukan ya Allah, pertemukan ya Allah, Allah akan mempertemukan. Dan itu yang saya alami, Pak. Itu yang saya alami. Dengan cara sangat alami. Misalnya, saya sama anak-anak saya sedang belanja ke supermarket, ketemu dengan teman saya. Sur, proyeknya apa? Gitu kan. Aku ada kenalan nih, dia punya paguyuban ini. Dia akan kenalkan, dia akan endorse. Kemarin. Ini Masya Allah ya, ini Masya Allah, ya Allah, ya Rabbana. Saya nggak pernah berhenti bersyukur. Ibu-ibu saya harus buka rahasia. Kemarin saya membantu proyek Arjasari itu. Saya tidak mengambil fee 1 rupiah pun. Tidak. Fee itu saya pakai untuk menolong properti itu yang sudah sekian tahun mangkrak. Tapi Allah balas instan. Sepulang dari sana, saya ketemu dengan bandar pengusaha ayam Kabupaten Bandung. Dan dia bilang, ini ada proyek mangkrak strategis, Teh Sur mau nggak eksekusi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lihat, wow, deket exit tol, begini begitu. Dan dia bilang, saya yang akan mempertemukan dan saya bujuk dia untuk Teh Sur ambil proyek ini. Itu tuh instan, ibu-ibu. Seinstan itu, kalau dipikir, aduh saya siapa, emak-emak. Saya nggak tahu dengan link-link pengusaha, gitu kan. Terus ketika saya membantu proyek orang lain supaya sold out, Allah langsung instan kasih saya link itu dibuka, ibu-ibu. Makanya kalau saya bilang, aduh saya menceritakan ini tuh semoga bukan sum'ah, tapi benar-benar itu Coach Rizky tuh, saksinya tuh Coach Rizky. Coach saya habis ketemu pengusaha Sultan Bandara Ayam, sepulang dari saya ngantar yang Arjasari. Saya sudah niatkan nawaitu saya nggak akan ambil profit dari sini ya Allah. Tolong bantu ini teman saya, proyeknya mangkrak, saya mau bantu ya Allah. Alhamdulillah bisa. Allah yang bantu saya dengan yang lain gitu. Ada peluang-peluang yang lain. Nah, pertanyaannya, kok bisa saya ketemu dengan ketua bandar ayam itu? Kok bisa dia mau menyambungkan saya dengan proyek mangkrak yang lokasinya sangat strategis, Masya Allah, dekat jalan tol dan lain sebagainya. Karena dia manajemennya nggak bagus gitu. Itu kan kalau kata saya itu Allah yang buka. Ya nggak ibu-ibu? Ya kan? Gitu. Allah yang pertemukan. Maka dari itu, jangan ragu menolong saudara kita. Jangan ragu menolong agama Allah. Jangan ragu memperbanyak amal saleh. Jangan ragu melakukan hal-hal yang positif agar Allah membukakan kebaikan-kebaikan buat kita. Salah satu doa yang selalu saya ucapkan pagi hari, saya ajarkan anak-anak saya untuk membaca doa itu adalah, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan dan tutuplah pintu-pintu keburukan itu. Sepele sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita yang muslim itu nggak merasa yakin dengan kekuatan doa. Kita yang muslim itu nggak merasa yakin dengan pertolongan Allah. Padahal kalau Allah udah buka pintu-pintu dunia, termasuk tadi pertanyaan Pak Rumah Halal.
bagaimana ya caranya masuk ke komunitas-komunitas orang berduit? Mudah bagi Allah. Kun fayakun. Kalau menciptakan langit dan bumi aja mudah, apalagi mempertemukan kita dengan orang berduit. Jauh lebih mudah. Iya apa tidak, Ibu? Pertanyaannya kadang kitanya terpenjara pemikiran tadi gitu. Yang punya duit mah non muslim. Yang punya yang apa? Yang ekonominya makmur mah tidak seakidah. Itu udah kayak penjara itu buat saya. Karena demi Allah, Pak, ini kemarin saya benar-benar bertemu langsung instan gitu ya. Ada komunitas-komunitas orang yang punya uang itu ada di depan mata saya. Bahkan ini tidak digarap sama agen-agen yang lain. Mereka fokus pada IG Ads, bagus. Mereka fokus pada Google Ads, bagus. Itu bagus dan sangat efektif. Tapi ada juga kok komunitas-komunitas organik yang belum tersentuh gitu. Mangga, ini kreativitas Bapak Ibu gitu ya. Saya nggak tahu ya ini di kota mana aja. Tapi bisa dilihat dari GDP daerah. GDP daerah gitu ya. Misal di kota Bogor. Bogor itu kota satelit Bandung. Banyak orang-orang kerja di Jakarta tinggal di Bogor. Itu sarangnya duit. Sarangnya duit itu Bogor tuh. Menurut saya gitu ya. Tinggal dicari aja. Kira-kira mereka suka di mana ya? Mereka suka kongko di mana ya? Saya buka stand atau buka booth itu di mana ya? Gitu loh Bapak Ibu. Tinggal cari aja, ada kok komunitas-komunitasnya. Saya yakin banget ada. Tinggal kita cari aja gitu. Mungkin itu Kang Rudi Ya. atau mau ada tambahan lagi? Baik, Masya Allah. Itulah jawaban untuk Pak Edi ya. Pak Edi tadi rumah halal belum? Jadi Pak Edi. Yang tadi dari Pak Edi. Jadi mana Pak Edinya nih? Pak Edi. Kalau paham, Pak Edi. paham. Mana nih? Nggak ada suaranya. Baik. Oke, oh iya ini ada. Demikian ya Pak Edi ya. Ya paham, makasih. Siap Pak Edi, sama-sama. Baik, selanjutnya ya dari rumahhalalkita.com. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan ya, sini juga pakai nama. Oh ya, sini Ata ikut ya. Ini sama anak saya. Asik, mantap. Langsung saja, saya dari Purwokerto, Tat. Ya. Umi, saya dari Purwokerto. Saya asuhannya saat ini lagi diasuh oleh Bu Yuni Big Property Syariah Jakarta, dan diamanai untuk kembangkan di Banyumas Raya lah. Juga sama Kang Ojon itu. Oh, Kang Ojon ya. Ojon Ejen, makanya Ejen itu wah itu alhamdulillah itu guru-guru saya lah itu. Untuk membangun personal branding ya, lebih ke personal branding. Selain di online itu, untuk bagaimana ketika dulu saya memang membangun personal branding, saya mengalami butuh waktu nggak sebulan 2 bulan ya. Saya membangun personal branding malah sekitar 2 tahun 3 tahun ya. 2 tahun 3 tahun dulu. Saya branding saya kan memang di dunia kuliner ya. Juga dulu pernah pada saat ada acara sedekah akbar di Bogor, itu puncak bandnya saya juga sempat di situ. Saya sempat dapat amanah juga di situ untuk mengelola konsumsi ya. Cara membangun personal branding dari yang dulunya bidang kuliner ke properti, ada tip-tip khusus nggak kira-kira dari Umi ya, yang agar di properti syariah? Kenapa saya ambilkan properti syariah bukan properti konven? Memang saya ini tetap ada misi dakwah. Kalau dulu kuliner juga visinya juga dakwah, ini juga dakwah juga gitu. Dulu saya binaannya si Doyan Makan, saya binaannya Pak Indrawan Mai Anggoro gitu aja. Udah jadi masih, dan ini lagi masih tahap belajar lah, masih anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Ini katanya Teh, ini bertanya tentang dari dunia yang bukan dunia properti sebelumnya, yang di situ sudah ada proses personal branding yang sudah terbangun mungkin di dunia bisnis sebelumnya, yakni kuliner, kemudian masuk ke dunia properti. Nah, ini ada tips nya kah untuk lebih cepat, lebih efektif, mungkin lebih dahsyat lagi untuk membranding personal branding di dunia properti kan ya Teh? Iya. Oh maaf ya, saya keliru. Saya kira tadi yang bertanya rumah halal, ternyata baru ini ya. Baik. Salam kenal Pak. Bagi teman-teman yang mengenal saya di medsos, tahu banget kalau branding saya bukan cuma satu. Branding saya itu properti, investasi, dan emak-emak. 3 malah ya gitu. Bahkan kadang saya juga kadang iseng promosi punya orang dan sebagainya. Tapi satu, apapun, berapapun jumlah yang kita ingin brandingkan, pastikan orang nyaman dengan branding kita. Sekali lagi, saya ulangi, mau itu kuliner, mau itu properti, pastikan orang nyaman, asyik membaca postingan-postingan kita. Apakah kita mengedukasi? Apakah kita menginspirasi mereka untuk kebaikan? Bagus tuh, edukasi kuliner halal. Mohon dikoreksi ya, bukan cuma kuliner kan, tapi kuliner halal kan. Nah, menurut saya ada benang merahnya, ada nyambungnya. Seorang muslim itu harus memastikan seluruh aspek kehidupannya itu halal. Makanan aja dijaga. Nah, yang jarang adalah transaksi. Betul nggak? Sekarang begitu rame-rame Holy Wings. Wah, itu rame kan? Betul nggak? Pada menentang. Begitu ada ini mengandung kandungan babi. Wah, semua orang menentang halal. Berarti kalau masuk konsep halal di makanan, diterima. Tapi lucu, kalau berhubungan dengan riba, tiba-tiba mereka nggak jijik. Seperti mereka jijik pada babi dan anjing dan khomer. Betul nggak? Nah, ini adalah tantangan Bapak. Sudah bagus nih branding di kuliner halal, apalagi nama Rumah Halal Indonesia. Berarti nggak cuma makanan, transaksi untuk mengakses properti juga ikut halal. Halal secara kafah, halal is my way. Nah, bisa tuh bangun menurut saya itu halalnya lebih general lagi. Itu juga masih nyambung karena ingin mendapatkan manfaat duniawi dengan cara halal. Berarti kan properti juga masuk. Yang kedua, bagaimana supaya tidak kontraproduktif? Kalau menurut saya, ini tergantung pada Bapak mengemas konten-konten yang ada sebelumnya dan yang akan Bapak lakukan di kemudian hari. Mungkin bisa konsul ke Kang Rudi, bisa konsul ke Coach Rizky, ke tim Amrey. Brandingnya gimana ya? Kalau saya sih alami-alami aja. Alami-alami aja ya. Alami bagaimana caranya melakukan transisi ini. Apakah misalnya Rumah Halal Indonesia. Kalau menurut saya, sebentar ya, sebentar. Baik, nanti setelah ini Bu Ida ya, Bu Ida Safitri boleh bertanya nanti setelah ini ya. Nih dituntasin dulu jawaban untuk rumah halal kitanya ya. Nanti Bu Ida, setelah Bu Ida nanti Fakihah Farhah, ini perempuan apa laki-laki? Ibu. Iya baiklah, nanti Bu Ida, setelah itu Bu Fakihah ya. Hik ya, masa ini mana ini Teh Suraninya masih berkecimpung dengan anaknya ya, si Ali ya. Baik, tadi begitu ya, Kang. Namanya siapa sih rumah halal kita nih? Namanya siapa, Pak? Asa kita namanya gitu doang, kita nggak pernah tahu namanya siapa. Rumahhalalkita.com namanya siapa ya? Boleh di chat ya atau siapa ini biar saya juga tahu namanya. Jadi ini Rumah Halal Kita Teh, bukan Rumah Halal Indonesia. Kalau Rumah Halal Indonesia Kang Andi. Oh, beda-beda, maaf. Ini Rumah Halal Kita ya. Jadi saya nggak tahu nih namanya siapa. Ya, jadi mungkin maksud Rumah Halal itu filosofinya lebih di apa ya? Lebih dideskripsikan ulang gitu. Karena sebenarnya hukum benda
itu kan beda dengan hukum perbuatan ya. Kalau setahu saya yang halal itu makanan, minuman, ya benda yang kita konsumsi. Kalau rumah bukan rumah halal, tapi akad-akad untuk mendapatkan rumahnya gitu ya. Itu yang harus disasar. Nah, itu mungkin yang harus diedukasi. Kita ingin rumah berkah, maka makanannya halal, minumannya halal, akad-akad untuk membeli rumahnya dengan transaksi yang halal. Nah, itu mungkin yang harus engagement Bapak ke seluruh audiens atau ke seluruh networking Bapak tuh ngerti rumah halal itu maksudnya apa gitu. Ya, jadi menurut saya sih masih masuk ya, masih masuk cuma agak mengernyitkan dahi dari sisi rumah halal. Emang ada rumah nggak halal? Oh iya, nggak halalnya itu bukan rumahnya, tapi akad-akad untuk mendapatkan huniannya gitu. Mungkin itu kalau untuk detail-detail bagaimana membangun engagement dan sebagainya itu inovasi-inovasi zaman ini, manfaatkanlah medsos, manfaatkanlah IG, manfaatkanlah semuanya. Saya tuh kemarin tuh habis bukan ketemu ya, mempelajari online nih, lagi riset-riset ya, anak udah tidur, semua udah tidur, iseng aja. Sekarang tuh lagi zamannya selebgram properti, influencer, YouTuber properti yang melihat itu sampai puluhan ribu. Wow, itu impact banget. Nah, coba Bapak, di ide Bapak, bagaimana rumah halal ini bisa mendapatkan audiens yang banyak. Nah, apakah masuk ke pokoknya semua edukasi hal-hal yang berhubungan dengan rumah halal. Bagaimana RPA ayam yang halal, bagaimana properti-properti syariah dilakukan dengan yang halal, apakah membuat konten-konten wawancara yang seru dan asyik dengan review rumah. Itu tuh pokoknya otaknya harus jalan terus gitu ya. Otaknya harus jalan, harus punya tim yang bagus, tim multimedianya. Terus apakah buka booth di komunitas-komunitas. Misalnya nih, Halal Corner, ada yang tahu? Halal Corner ya, itu kan komunitas orang-orang yang peduli pada makanan halal. Nah, di situ coba masuk ke komunitas itu, bangun branding, saya agen properti syariah gitu loh. Itu coba aja, banyak jalan menuju rumah. Ya, saya rasa tidak kontraproduktif selama Bapak bisa menjalankan deskripsi dari rumah halal itu maksudnya kayak gimana gitu. Baik. Hatur nuhun, terima kasih Teh Surani. Jadi benang merahnya adalah bisa naikin branding dari benang merah yang sudah ada, yakni kehalalan tadi ya. Untuk ditarik lebih konsisten lagi dalam konten-kontennya, cari juga influencer atau endorsement media yang mungkin bisa dijadikan pelajaran atau kita bisa kerjasama. Oke, lanjut Bu Ida. Bu Ida, silakan Bu Ida. Halo dulu Coach. Assalamualaikum Yuk, warahmatullahi wabarakatuh. Teh Surani, salam kenal ya. Dalam kenal. Ya, saya senang banget nih bisa duduk di sini akhirnya. Dari tadi saya open cam tapi bolak-balik. Teh Surani, saya baru bergabung di properti sekitar 2 tahunan dan yang mulai konvensional sampai yang sekarang tuh udah mulai ke syariah gitu ya. Jadi saya sudah gabung pro sekarang. Nah, saya lagi rajin branding, personal branding, cuman kadang-kadang teh suka enggak fokus terus suka lost gitu. Jadi maksudnya teh gini, kalau misalnya saya masuk ke komunitas bisnis muslimah gitu ya. Kan yang ngajakin tuh ada bisnis-bisnis lain gitu ya. Terus nanti tiba-tiba tuh asik juga nih, nanti malah jadi ikutan gitu. Maksudnya gini, satu menjaga fokus tuh gimana ya. Terus kemudian tadi kan ada mentoring ya, kelas mentoring dari Teh Surani sama Coach Dwi selain niat dan semangat. Kalau bapak-bapak boleh ikutan nggak selain ibu-ibu, selain karena kan ini kan kelasnya untuk mama ya. Boleh. Oh boleh, hatur nuhun. Ya gitu aja sih. Jadi gimana caranya menjaga fokus? Karena saya sudah punya fanpage, sudah punya grup ya, sharing-sharing buat lokasi. Terus tapi kadang-kadang kalau misalnya suka ada hal-hal yang muncul yang tidak berhubungan dengan properti teh suka keikutin gitu, jadi suka lost juga gitu. Jadi makanya nanti teh suka diem dulu, terus akhirnya oh iya saya diem dulu deh, kita kan jualannya properti jadi maunya fokusnya ke sana. Tapi kalau tadi Teh Surani tipsnya kan fokus aja gitu ya. Nah kadang-kadang tuh mau balik lagi ke koridornya tuh suka rada nge-lag gitu kalau kata jaringan mah.
Gitu aja sih Coach, makasih banyak. Baik, Ya. Masya Allah, lancar ya, enakan ya. Siap. Sebentar, ini ada polusi nih, sebentar. Sudah kayaknya. Baik, Tesur, tafadhol silakan. Ya. Saya jawab yang kedua dulu ya. Kalau menurut saya dalam pelatihan baiknya sih dua-duanya ya, baik emak-emak atau bapak-bapak gitu. Karena sebenarnya biar makin ramai, makin banyak informasi dan toh juga pelatihan di Amre ini ada pengisi wanita dan pria kan. Jadi memang buat segmen umum saya sih setuju-setuju saja. Yang kedua, di sini saya kan cuma membantu ya, membantu sharing energi, sharing optimisme dengan cara organik. Tapi untuk cara non organik, Kang Rudi jauh lebih jago gitu ya. Jadi saya tidak bisa mengajarkan semua sisi marketing. Pasti mau nggak mau sisi lainnya saling berkolaborasi lah ya. Gitu saya juga punya kekurangan. Maka dari itu kita saling melengkapi. Nah kalau bisa sih memang konsepnya memang nggak gitu ibu-ibu berkumpul dengan bapak-bapak. Tapi niatnya di sini memang untuk berbagi ilmu dan memang majelisnya sesuai syariah. Kenapa tidak? Yang pertama, pertanyaan pertama tadi itu adalah bagaimana menjaga fokus. Saya nggak tahu ada nggak ya? Aduh, ibu itu itu adalah hot button saya gitu ya. Karena coba tanya TUT Kang Rudi, banyak banget yang menarik buat saya gitu ya. Banyak banget hal-hal. Saya sangat suka membaca buku. Saya suka sekali dengan dunia parenting. Saya sangat suka dengan bacaan ekonomi. Saya juga sangat suka dengan kajian-kajian keumatan. Saya kalau dipikir-pikir suka banget dengan yang namanya aktivitas outdoor. Saya suka bergaul dan topik-topik yang seru dan baru itu suka banget saya. Nah, itu memang betul. Dalam hidup kita harus memberikan prioritas, ibu-ibu. Nah, sebelum menentukan prioritas, saya melihat banyak coaching yang, atau bukan coaching ya, kajian-kajian prioritas itu langsung lompat. Padahal harus melakukan satu hal awal, analisis diri. Analisis diri. Analisis SWOT kah, strength, weakness, opportunity, dan threat. Analisis kekuatan, analisis kelemahan, analisis tantangan, dan analisis peluang. Atau apapun itulah ya, mungkin ada tools-tools lain untuk menganalisis diri. Itu perlu dilakukan sebelum kita melakukan yang namanya prioritas. Kenapa? Begini maksud saya. Kalau misalnya kita punya kekuatan itu di public speaking, dan kita dikelilingi produk-produk properti yang sangat-sangat siap dijual, maka kata saya, udah fokus aja di marketing. Kita deket dengan segmen pasar, ya udah itu. Tapi kalau misalnya, ternyata komunitas di sekitar saya itu, ini analisis SWOT ya, analisis SWOT. Itu adalah emak-emak yang suka ngemil. Dan saya pintar memasak kuliner. Kenapa tidak saya gitu ya ikut kuliner jadi prioritas nomor 1. Nah syukur-syukur ketemu orang yang mau beli rumah jadi prioritas nomor 2. Paham maksud saya ibu-ibu? Jadi saya nggak bisa memaksa semua orang untuk jadi marketer. Enggak Bu. Setiap orang itu punya takdirnya, punya kodarnya, punya kondisinya masing-masing. Mungkin ada yang lebih cocok memang dagang, mungkin ada yang lebih cocok bisnis baju, mungkin ada yang ya memang kayak saya gitu. Saya ya emang karena dikelilingi proyek-proyek yang gini, kalau ditanya gitu, Tesur fokus nggak sih jadi marketer? Sejujurnya nggak fokus karena saya banyak yang saya suka gitu. Saya suka bahasa Arab, saya suka dakwah, saya suka bertemu orang, saya suka mengedukasi orang-orang sekitar saya. Kalau udah di rumah dapat buku, itu tuh udah buku terus gitu. Tapi lagi-lagi melakukan analisis SWOT tadi, kok saya gaulnya sama orang-orang yang punya properti syariah. Kok saya Allah pertemukan dengan orang-orang yang proyeknya mandek dan saya harus tolong. Dan komunitas saya orang-orang berduit yang bisa untuk menolong proyek itu. Akhirnya saya kembali lagi ke marketing. Kembali lagi ke marketing. Saya marketing itu seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Tujuan pertama saya dakwah, tujuan kedua saya baru marketing. Jadi marketing saya itu bukan fokus utama saya dakwah. Kalau ketemu orang yang memang cocok jadi
buyer ya, saya follow up dia sebagai buyer, tapi saya pengen dakwahin dia. Itu kan kalau saya. Mangga. Jadi buat semuanya ini nggak cuma buat Bu Ida ya. Kembali ke analisis diri dulu. Jaringan yang kita kuasai, keahlian kita, kemudian proyek-proyek layak untuk dipasarkan gitu kan. Itu coba dianalisis. Baru nanti step keduanya adalah melakukan prioritas ya. Prioritas. Apa yang akan saya lakukan? Kalau saya ya, mangga kalau yang lain seperti apa? Tentu bapak-bapak beda, Kang Rudi beda. Nomor 1, saya adalah makhluk Allah. Saya harus berdakwah di buminya Allah. Itu prioritas pertama saya. Nomor 2, saya adalah ibu dan istri. Maka tentu pekerjaan domestik menjadi prioritas. Baru nomor 3 yang lain, gitu kan. Jadi pendakwah, ibu dan istri, baru yang lain. Nah yang lainnya ini, saya kondisional aja, gitu ya, kondisional. Paling saya branding, saya itu properti syariah, paling sebulan 2 atau 3 kali. Tapi karena konsisten tadi 7 tahun, ada aja, Sur, aku mau cari rumah di Bandung. Itu tuh saya nggak branding, saya nggak iklan, dia datang sendiri gitu. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi dalam sebulan itu mungkin 2-3 kali, tapi 2-3 kali itu impactful gitu loh. Saya menekan hit button mereka, saya berhasil membuat mereka insecure. Yang nge-likes di status saya itu cuma 10, 11. Tapi yang japri ke saya itu bisa 20, 30 ibu-ibu. Mereka cenderung silent reader gitu. Jadi, oh berarti selama ini walaupun saya posting like dikit, tapi yang baca ternyata banyak. Dan yang follow up dengan japri itu yang hotnya gitu. Mungkin nanti saya bisa contohin ya yang screenshot caption saya yang berhasil membuat dia insecure yang terkait inflasi. Siapa sih hari ini yang nggak bisa mendapatkan inflasi, yang nggak merasakan inflasi? 100.000 bisa dapat apa ibu-ibu hari ini belanjanya? Bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya 100.000 bisa dapat 2 kresek penuh, hari ini aduh cabai mahal, semua mahal. Nah ternyata walaupun yang likes itu cuma 15, sebulan cuma 3 kali atau mungkin ya maksimal banget 10 ya, maksimal banget. Tapi itu yang japri banyak teman-teman saya. Ada yang di Finlandia, ada yang di Qatar, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung tapi lagi OTW ke Kanada. Mereka pada bilang, Sur, gue ada uang nih 300 supaya nggak tergerus inflasi gimana ya gitu. Wah, saya kaget gitu. Kagetnya tuh ternyata mereka baca. Padahal dia nggak pernah nge-like status saya, dia nggak pernah komen, tapi ternyata dia baca ya gitu. Nah, artinya gini, kenapa ibu-ibu fokus? Apakah definisi fokus itu dari jam 7 sampai jam 3 properti lagi gitu? Saya enggak gitu ibu-ibu. Definisi fokus tuh konsisten aja. Dalam sebulan itu 3 sampai 5 kali saya posting terkait properti. Tapi cerdas-cerdaslah membuat copywriting. Cerdas-cerdaslah mengumpulkan tema atau hot button yang langsung ibaratkan anak panah itu langsung menembus hati mereka. Saya di caption, mungkin Coach Rizky, coba di screenshot nanti share ya di grup. Itu saya nggak langsung jualan. Dijual kafling 100 juta, enggak. Tapi saya angkat soal inflasi. Saya angkat soal syariahnya. Bagaimana kita investasi syariahnya itu yang saya angkat gitu. Ternyata, dan ini di luar dugaan ya, itu ngaruh. Energi mereka untuk mengamankan harta itu dapat gitu. Nah itu gimana ya, Coach Rizky mungkin bisa bantu supaya ibu-ibu dan bapak-bapak di sini definisi fokusnya itu bukan pantengin upload, bukan cuma itu, karena ini membahas organik ya. Ini lagi membahas organik, maka gimana walaupun seminggu cuma sekali, itu powerful, impactful, punya kekuatan yang langsung
apa ya bahasa saya, mungkin Kang Rudi bisa bantu membahasakan gitu bahwa oh, satu kali posting tapi orang jadi tahu Bu Ida ternyata jualan rumah. Satu kali posting tapi langsung membekas ke alam bawah sadar bahwa nanti kalau saya mau beli rumah ke Bu Ida aja. Itu gimana caranya? Nah, nanti di coaching ya kita bisa bahas lah jurus-jurus struktur ya, struktur caption misalnya. Aidanya dipakai, aidanya harus dipakai gitu. Insecurity, rasa sakit mereka itu harus kita angkat. Misalnya sekarang lagi rame Citayam Fashion Week. Ini misal, ini sporadik ide keluar dari kepala saya. Contoh ya, bagaimana supaya ibu-ibu ini fokus tapi konsistennya itu nggak langsung dibenturkan dan yang lain. Cukup seminggu 2-3 kali tapi powerful. Contoh gini. Sekarang lagi ramai Citayam Fashion Week. Betul nggak ibu-ibu? Lagi ramai kaum tulang lunak melenggak-lenggok. Aduh ya Allah, bahasa mak-mak nih ya. Gimana ya Allah, hari ini tuh hidup penuh fitnah. Kasihan banget lihat anak-anak tumbuh di tengah lingkungan yang seperti itu. Jadi terasa ya, kalau kita tuh kayaknya lebih nyaman tinggal di sebuah perumahan yang isinya sesama anak-anak soleh, terjaga lingkungannya gitu ya. Kita angkat fenomena Fashion Week-nya. Kemudian kita kasih solusi. Solusinya apa? Anak-anak itu harus punya komunitas yang terbaik. Nah, muncullah iklan Syariah Islamic Soreang gitu ya. Sedang dibangun masjid besar, di dalamnya ada taman bermain anak-anak soleh. Atau kita angkat PNC misalnya Puri Nirana Cigelam. Itu ibu-ibu kalau datang ke sana, Masya Allah, itu lingkungan Islami, anak-anaknya bermain, pakai kerudung, sesama pengajian, itu kan Masya Allah. Nah ini maksud saya gitu, kita angkat hot button kekinian, tapi kita jualan. Gimana ya ngomonginnya ya? Jadi definisi fokus ya, Teh Ida, itu bukan harus tiap hari posting itu, enggak. Bukan harus tiap hari jualan. Kalau memang kita di rumah dijual.com harus di up. Oke, aku setuju ya. Itu harus, mungkin nanti Kang Rudi bisa ajarin gimana jualan di marketplace ya. Itu yang ada yang pakai berbayar, ada yang di up. Itu memang harus tuh. Tapi kalau organik, kekuatan kita adalah kata-kata. Kekuatan kita adalah konten. Jadi definisi fokus itu bukan tiap hari harus konten. Tapi sekali kita posting, powerful. Yang lagi rame apa? Citayam. Harus mikir, bagaimana supaya dari Citayam bisa sampai ke jualan produk. Nah, itu butuh jam terbang. Nah, itulah berarti Ibu Ida harus fokus ikut coaching. Betul jam terbang kata Teh Mela. Tete di sini harus ikut coaching bersama Amrei. Itu nanti jadi piawai gitu loh. Piawai bagaimana dari Citayam Fashion Week untuk menjual properti. Oh berarti Citayam Fashion Week itu si JJ, si Kurma, itu kan mereka anak kecil yang lingkungannya seperti itu. Oh berarti kalau kita mau beli properti syariah, kita nggak cuma beli rumahnya, kita beli lingkungannya supaya anak-anak kita lebih terjaga. Bisa. Kata-katanya silahkan lah kayak gimana. Kalau saya kemarin, oh ini lagi naik harga-harga, ini lagi inflasi gede-gedean gitu kan ya. Oh gimana supaya orang-orang mengamankan hartanya dengan properti syariah. Banyak hal lain. Dan ini ternyata yang bisa efektif buat saya. Saya nggak tahu apakah ini bisa efektif buat Bapak Ibu. Nanti silakan kita konsultasi di jam Amre ya. Tapi ini sangat efektif buat saya. Sehingga kunci sukses saya itu adalah konsisten posting terkait properti dengan caption yang nggak ngebosenin dan membuat mereka nyaman, menembus alam bawah sadar bahwa kalau mau properti syariah ke Serani aja gitu. Ya Bu Ida ya. Jadi mangga kalau Ibu Ida mau sambil bisnis yang lain, misalnya bisnis fashion, bisnis kuliner, kalau memang komunitas terdekat yang menghasilkan cuan itu ya silahkan. Tapi kalau mau fokus ke properti syariah, gabung ke Amrei, ikut coachingnya, praktekan, konsisten. Misalnya seminggu 3 kali, ya udah seminggu 3 kali. Tapi selama 7 tahun, seminggu 3 kali itu konsisten. Nah, penyakit marketer itu nggak fokus, nggak konsisten, ilmu yang diajarkan nggak dipraktekkan gitu. Jurus langitnya
setengah keyakinan itu nggak akan bisa. Tapi saya suka banget ketemu tim marketing yang dia itu ilmunya nggak ada, belum ada, tapi dia yakin. Nah itu yang keyakinan itu nembus ke saya loh. Saya pernah ketemu itu agen ya. Saya kan punya proyek di Bandung, terus saya punya beberapa agen lah di bawah saya. Itu tuh ada yang dia tuh sebenarnya dia nggak punya skill marketing, tapi dia punya keyakinan dan alhamdulillah dia closing gitu dengan cara barbar. Saya bisa bilang barbar karena jauh banget lah dengan ilmu Amrei. Nanti saya coba rekomendasikan Amrei juga di grup, semoga dia masih gabung. Sekarang udah nggak aktif karena dia udah sibuk dengan keluarganya, tapi waktu di awal-awal itu dia Masya Allah yakin banget. Nah keyakinannya itu Masya Allah yang kalau kata saya ya mungkin bisa jadi ya Allah sesuai prasangka hambanya itu di situ. Kalau kita yakin Allah akan membantu kita, Allah pasti bantu kita, betul nggak? Tapi kalau kita kayaknya nggak sukses deh, kayaknya nggak akan closing deh. Kira-kira gimana Allah mau bantu kita kalau kita prasangkanya aja seperti itu. Jadi lagi-lagi mangga ya teman-teman di sini silahkan mau sambil menjadi ibu, mau sambil jadi PNS, mau sambil bisnis pulsa atau apapun itu jalani aja gitu. Tapi yang namanya membangun branding marketer ini itu sesuatu yang nyawanya panjang banget dan ilmunya dipelajari dulu, praktekkan yang penting konsisten. Kalau perlu buat reminder di handphone Bu Ida, buat reminder gitu ya. Di hari Minggu buat planning branding dalam minggu ini. Ambil isu-isu yang terkait apa, buat copywriting, buat konten, apakah foto atau ke video. Saya tuh kepikiran sebenarnya, cuma sayangnya saya jauh daripada Citayam, jauh dari SCBD. Kayaknya ngonten di SCBD tuh impactful deh. Tapi masih belum kepikiran gimana ya sampai ke properti. Masih belum kepikiran. Bentuk video main ke TikTok itu kayaknya lucu ya, kayaknya seru gitu. Cuma ya udahlah, saya di Bandung kejauhan, terus juga belum kepikiran. Nah, mangga nih bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin bisa mode wawancara dan sebagainya. Itu menurut saya bisa dicoba gitu. Ya, jadi untuk tips fokus minimal buat target seminggu berapa kali, terus konsisten, jangan pernah, mau sibuk kayak apapun, jangan pernah skip itu. Dan mungkin yang ketiga, harus punya komunitas ya. Komunitas yang membuat kita ingat bahwa kita itu marketer properti syariah gitu. Nah, Amrei jawabannya sih. Saya jadi endorse Amrei ya. Kalau saya nggak di Amrei ya, kalau saya tuh komunitasnya adalah agen-agen di bawah saya. Yaitu pemasaran-pemasaran MBV, mereka suka japri, oh iya, saya harus riayah mereka nih, saya harus membina mereka nih. Nah, itu akhirnya membuat saya ingat lagi, saya itu adalah seorang aktivis properti syariah gitu ya. Saya seorang developer dan juga seorang pembina marketer. Nah, itu saya teringat lagi, berarti yang menjaga saya on the track itu adalah orang-orang sekitar saya, Bu. Entah itu developer yang proyeknya mangkrak, entah itu developer yang dikejar-kejar investor. Akhirnya saya bantu pemasaran lagi gitu. Kadang saya juga suka tenggelam, tapi saya konsisten dalam sebulan itu branding saya sebagai properti syariah terus ada. Mungkin itu. Ya. Baik. Iya. Baik, Kak Teh, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ibu Ida demikian ya. Kita lanjut ke Bu Fakihah Farhah. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang pagi ini saya mendapatkan aura yang luar biasa ya, terutama dari Teh Sur tadi ketika menyampaikan ilmunya daging semua ya, Coach. Terus terang daging semua, nggak ada yang istilahnya dibuang atau sia-sia begitu ya. Kalau untuk dari sisi ilmu marketing atau apalah istilahnya, saya baru ya, jadi belum, mungkin dibandingkan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, saya masih nol ilmunya. Tadi yang telah disampaikan tadi bahwa salah satunya sudah kejawab ya dari yang akan saya tanyakan gitu kan. Terutama terkait dengan SWOT analisis diri kita. Cuman saya memang sebelum mengikuti acara hari ini, saya tinggal di Serang, Teh Sur. Jadi kalau melihat
properti terutama di daerah dekat pemukiman saya itu udah luar biasa banyak ya. Jadi saya suka, aduh, gimana ya caranya bisa memperkenalkan untuk mereka itu tertarik, banyaknya itu yang properti yang tradisional, maksudnya tidak syariah gitu. Nah, saya ingin mengajak apa istilahnya, developer itu untuk bisa bergabung gitu ya, bergabung untuk beralih ke syariah gitu. Tapi ya ngaca diri saya, kamu siapa gitu kalau ujuk-ujuk mau datang mau menawarkan gitu, sedangkan dari sisi tadi komunitas link belum ada gitu kan, hingga akhirnya apa ya gitu, hingga ya di sini saya mendapatkan daging itu gitu, tinggal memang mungkin minta pemantapan mungkin dari Teh-Sur dan coach di sini agar saya bisa jauh lebih bisa mungkin ya. Kalau ilmu, dari sisi ilmu terus terang masih nol gitu, jadi memang harus lebih banyak belajar lagi. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa terjawab ya apa yang bisa ditangkap apa yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaannya adalah, di sekitar sudah banyak orang-orang yang mulai melirik properti tapi masih konven gitu ya. Bagaimana caranya orang-orang di sekitar terlirik ke properti syariah? Saya kurang tahu, apakah ada proyek properti syariah di Serang, Bu? Di Serang sudah ada banyak, ada beberapa lah, bukan banyak, maksudnya ada beberapa, cuman memang yang tradisional, maksudnya yang konvensional tuh lebih porsinya lebih banyak. Gitu. Ya, suami saya itu kan MBA ITB, dia melakukan riset terkait properti syariah. Kesimpulan dia, orang beli properti syariah, apakah karena label syariahnya atau karena dia butuh properti? Dia butuh properti, Bu. Lokasi, properti. Paling yang peduli dengan branding syariah itu cuma 10%-nya. 10 atau 20%-nya. Gitu. Dari sini, saya tuh melihat memang faktor orang beli properti itu memang karena butuh, karena capital gain, investasi, karena lokasi, gitu. Karena label syariahnya itu 10%, 20%. Itu fakta, Bu. Fakta. Berat, ya. Jadi itu tantangan kita. Tapi kalau menurut saya, walaupun baru 20%, itu udah bagus. Itu udah bagus sekali. Kita harus mengapresiasi perjuangan teman-teman kita yang Masya Allah ya, sudah mulai menumbuhkan kesadaran untuk terikat pada syariah. Gitu. Nah berarti ibu-ibu, sekarang ibu tinggal masuk ke 80% itu. Cari orang-orang yang mau beli properti. Kalau memang orientasinya adalah closing, betul nggak? Maka cari orang-orang yang mau beli properti itu dulu. Setelah dia mau properti, mau investasi, baru sisipkan dakwah. Nilai lebihnya, di sini properti syariah. Sudahlah dapat rumah, Bapak Ibu terhindar dari dosa riba. Nah itu kalau saya. Jadi faktanya memang begitu Ibu. Susah banget untuk membuat orang beralih dari konven ke properti syariah gitu. Makanya kalau saya balik mindset saya. Produk dulu apa nih produk? Produknya misalnya, makanya saya tanya ada produk nggak di Serang gitu. Kalau di Bandung misalnya SIC, Syariah Islamic Cimuncang. Lokasi dekat kota Bandung untuk segmen menengah ke atas. Oke, saya harus menyasar orang-orang di kota Bandung yang pengen punya rumah dekat kota Bandung. Itu dulu. Dapat nih. Nah, lalu saya edukasi dengan syariahnya. Dia mungkin akan menemukan properti lain yang lebih baik, lebih murah ya. Tapi saya bilang, kalau ibu beli di sini, ibu dapat hunian Islami dan ini tidak bisa dibeli dengan uang. Ibu mungkin bisa dapat hunian yang lebih baik dari sisi lokasi. Ibu mungkin bisa lebih dapat hunian lain yang lebih murah. Tapi tetangga yang sama-sama soleh, karena udah brandingnya perumahan Islami, itu susah, Bu. Sambil survei. Bayangkan, Bu, ini ada masjid, nanti anak ibu ke masjidnya gampang. Hari ini mencetak anak-anak yang mencintai masjid susah, Bu.
Betul apa betul? Gitu Teh, kalau tips dari saya gitu ya. Tapi kalau membuat dari awal syariah dulu nih agak berat. Makanya sebenarnya gini, properti syariah itu adalah kerja masif dari semua pihak. Marketer saja nggak cukup, produk saja nggak cukup. Harus ada produknya, harus ada marketernya. Nah, nanti kalau sudah ketemu, baru nih bisa booming. Kalau Ibu di Serang, itu ada developer syariah yang amanah, yang proven, yang memang membentuk hunian Islami, itu lebih mudah Ibu akan mengedukasi. Ada mainan istilahnya, betul nggak Coach Rizky atau Coach Rudy ya? Ada mainan, ada konten yang dipakai untuk mengedukasi. Nah, misalnya nih Bapak Ibu di Serang misalnya, terus nanti mau memasarkan Arjasari misal. Berarti orang yang mau investasi syariah, orang yang ingin punya aset di properti syariah, carinya yang kayak gitu. Nanti konten-kontennya diajarin. Begitu paling Bu ya. Itu fakta banget bahwa ya faktanya orang beli rumah karena emang mau rumah gitu. Yang peduli pada label syariah tuh baru 10-20% gitu. Ya itu ya fakta, tapi ini adalah tantangan dan ini fakta di depan mata yang bisa kita ambil untuk merumuskan strategi-strategi kita ke depannya. Ya. Gitu. Enggak. Baik, begitu ya Bu Fakihah ya. Makasih. Baik, sama-sama Bu. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali di kesempatan mendatang. Saya ingin ke chatting, di chat ada Bu Resti ya. Bu Restinya mana nih? Bu Resti bertanya, saya membangun tim untuk menjual properti. Nah, dari komisi yang didapat dari developer saya bagi bersama tim dengan komisi tim leader dan marketing berbeda. Seperti itu, apa dibolehkan dalam Islam? Ini berarti aturan terkait berbagi fee Teh. Ini kalau sekalian juga mungkin Teteh biasa menyarankannya seperti apa? Ya, siap. Jadi kalau akad perantara itu disebut dengan samsaroh, ya, simsar, makelar gitu ya. Nah, kalau simsarnya itu berjamaah, itu istilah dari dunia properti disebut co-broke, collaboration broker. Itu istilah co-broke. Kalau dalam Islam namanya syirkah inan. Syirkah abdan. Ada yang pernah belajar syirkah? Nah, nanti silakan itu. Jadi, akad agensi dengan developer itu namanya samsaroh. Samsaroh, tapi akad anggota-anggota di dalam agensi itu disebut syirkah abdan. Mereka bersyirkah, mereka berkolaborasi. Abdan itu individu tanpa modal. Misal, Kang Rudi ketua agensinya ya, saya membernya. Maka saya syirkah abdan. Saya ikuti copywriting Kang Rudi, gitu ya. Foto-foto Kang Rudi. Koordinasi dengan developer Kang Rudi. Saya bagian blasting ke konsumen. Kalau closing, nanti saya kirim data ke Kang Rudi. Nanti misalnya Teh Ida yang akan dampingi di lokasi, gitu. Kita itu syirkah abdan. Kita bersyirkah badan. Jadi saya yang kawal bayar, Kang Rudi koordinasi dengan developer, Teh Ida yang kawal bayar di lapangan. Kalau closing, misalnya karena Kang Rudi lebih strategis 50%, saya 25%, Teh Ida 25%. Misal, itu halal. Karena konsepnya adalah syirkah abdan. Yang nggak boleh itu adalah syirkah ala syirkah. Samsaroh ala samsaroh. Jadi udahlah kita marketingin, ya kita broker, kita ajak orang untuk ngebroker lagi gitu. Broker di atas broker itu nggak boleh. Calo di atas calo itu nggak boleh. Itu kan yang pernah terjadi ya, dan sering terjadi di kondisi lapangan. Tanah harganya dinaikin, calo di atas calo itu nggak boleh. Atau yang lain sebagainya lah ya. Nah, jadi solusi amannya adalah di antara agensi itu syirkah abdan, dan antara agensi dan developer itu akad samsaroh gitu. Clear ya Ibu? Ya. Baik, berarti di antara di tim abdannya nggak dengan semua ya Teh ya, tapi per kasus
closingan ya Ya, Teh ya biasanya ya iya. per Dan kasus. bahkan bisa jadi agensi kan butuh modal ya untuk iklan, betul nggak? Nah, nanti Betul. nggak semuanya Afdan, pasti ada Inan di sana, gitu. Betul. Baik, itu Bu Resti ya. Jadi ini mungkin saya coba cek dulu ke bawah, masih ada pertanyaan. Tadi saya scrollnya dari atas. Iya, nampaknya sudah mulai ada yang undur-undur diri nih Teh ya, karena memang sudah mendekati jam 8. Baik, izin mungkin ini saya mau mengajak Teh Surani untuk memberikan statement terakhir ya di pagi hari ini karena sudah cukup waktunya saya kira. Nanti kita akan lanjut sekali lagi. Mohon untuk yang serius ada di sini Bu Resti tadi ya nampaknya juga sudah sangat familiar dengan membentuk tim ya sehingga kemudian bertanya terkait tim ini gimana cara cara paling josnya yang sesuai juga dengan syariat tentu saja atau mungkin yang lainnya juga yang memang sudah aktif dalam aktivitas penjualan ya khususnya penjualan properti baik konven atau mungkin syariah ya itu kemudian bisa ikut di bisa ikut di tim ya bersama dengan saya dan juga Teh Surani untuk bersama-sama mendetailkan kembali. Tapi yang serius saja silakan screenshot acara ini sekali lagi saya ingatkan screenshot acara ini kemudian juga bikin testimoni ya nanti ke Amrei tadi ke nomor Amrei yang 0811 itu ya nanti cek seperti itu. Baik, terakhir Teh Surani mohon izin kepada semuanya ya biar juga lebih efektif nanti kita akan lanjutkan kesempatan mendatang. Silakan Teh Surani untuk mungkin ingin memberikan closing statement di pertemuan pagi hari ini. Ya. Ketika kita berbicara organik ya, cara organik, maka kita harus memanusiakan manusia. Kita harus memanusiakan audiens kita harus memanusiakan calon buyer kita. Itu kuncinya. Tetapi organik juga powerful tapi lambat ya. Saya harus akui lambat karena memang ya namanya organik nggak ada yang instan ya. Sebuah benih bisa tumbuh keluar akar, tunas, batang, daun, kemudian menghasilkan jeruk aja bisa sampai 3-4 tahun gitu. Begitu juga dengan cara organik manusiawi seperti kita. Tapi ketika sudah panen, insya Allah itu hasilnya nggak bohong. Nah, untuk itu buat teman-teman yang ingin masuk ke properti syariah, cara organik itu bisa kita pakai untuk menghadapi di lapangan. Kalau bahasa saya serangan darat ya, marketing darat itu sangat-sangat bagus gitu. Tetapi organik saja nggak cukup Bu, karena kita kan berpacu dengan waktu. Maka bekali ilmu kita juga dengan tools-tools yang instan ya, tools-tools yang memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan sebanyak mungkin leads. Nah, di situ nanti ada FB Ads, IG Ads, marketplace gitu ya. Bahkan termasuk juga bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan selebgram dan lain sebagainya atau menjadikan diri selebgram dan sebagainya. Algoritma TikTok manfaatin. Nah, itu juga bisa. Cuma itu bukan keahlian saya gitu ya karena memang keahlian saya organik. Jadi selamat datang di dunia marketing properti syariah. Selamat datang di dunia yang penuh ketidakpastian, tetapi semua ada polanya, semua ada caranya. Kalau teman-teman mengikuti ini, termasuk tadi ya, ikhtiar langit, saya sangat yakin ini adalah salah satu opsi pendapatan yang sangat potensial buat Bapak Ibu. Yang penting jangan mudah patah semangat, jangan mudah untuk terpenjara dengan penjara-penjara pikiran. Kayaknya susah, nggak bisa. Harus positif, harus komitmen, konsisten, serius. Caranya dengan apa? Caranya dengan terjunlah ke komunitas-komunitas yang bisa memberikan kita ilmu. Komunitas-komunitas yang bisa memberikan kita semangat. Minimal energi aja dulu. Gitu. Mungkin itu aja Kang ya. Yang jelas mau pakai IG dan lain sebagainya iklan-iklan bagaimanapun toh pada akhirnya kita akan bertemu face to face kan dengan buyer kita. Nah, cara organik itu manusiakan mereka supaya mereka merasa nyaman, kebutuhan mereka bisa kita solusikan. Itu cara organik. Jadi itu masukan dari saya. Tetapi yang terakhir, ini terakhir, hidup kalau cuma cari uang hampa. Ya nggak sih gitu. Jadi kalau cuma marketingin, cuma ngejar closingan, mudah kita untuk putus asa. Tetapi kalau niat kita di sini adalah untuk syiar Allah, syiar syariat, menjadi wasilah dakwah gitu ya, memberikan manfaat buat orang lain. Nawaitunya beda gitu.
Maka dari itu yuk nawaitunya dibuat lebih naik kelas lagi, bukan cuma cari komisi, tetapi juga bagaimana kita ada personal growth, kita tumbuh, public speaking-nya jadi lebih baik, link-nya jadi lebih luas, tapi juga kita niatkan untuk membuka wasilah kebaikan bagi orang lain. Dan syukur-syukur kita bisa terlibat dalam dakwah syariah tadi, itu insya Allah. Wah, itu walaupun belum closing, kita tetap semangat. Itu, paling itu Coach. Terima kasih. Mohon maaf nih banyak kekurangan hari ini. Saya suaranya lagi serak, mohon maaf. Semoga tidak mengurangi substansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah suara serak saja sepowerful ini ya. Bagaimana nanti kalau suaranya sudah baik lagi di pertemuan mendatang ya. Tolong dijaga suaranya ya, konsernya jangan terlalu sering ya. Baik, alhamdulillah teman-teman. Ya ini adalah akhir dari pertemuan kita. Izin ini adalah tentu saja juga forum yang mudah-mudahan saya tutup mungkin sedikit ya gambarannya. Kenapa kemudian Amrei ada? Itu adalah benar-benar ya untuk memfasilitasi siapapun yang ingin belajar dan juga action. Jadi sekali lagi yang ingin belajar dan juga action, bukan hanya belajar tok tapi juga action tadi ya yang disampaikan oleh admin kita yang ada di grup juga ya. Sehingga kita siapkan untuk grup-grup yang lebih spesifik lagi ya. Tapi bukan berarti acara yang muncul reguler ini kemudian tidak spesifik, enggak juga, sama saja. Hanya saja ini ada trik-trik khusus yang lebih spesifik mungkin ya. Nanti di grup yang nanti dimentori langsung oleh Teh Surani, kemudian juga saya dan juga ada beserta tim dari Amrei. Ini kita bikin grup dengan cara, setelah acara ini silakan screenshot dan berikan testimoni ke admin di 0811 959 019 ya. Agenda selanjutnya apalagi ya jadwal Amrei ini, mudah-mudahan nanti di-upload ya di grup ya. Kemudian undang juga, sebanyak saya testimoni dari teman-teman yang lain katanya yang susah atau yang memang yang udah masuk ke Amrei ini testimoninya adalah banyak yang merasakan di Amrei ini bejibun informasi dan ilmu, katanya sih demikian. Jadi ajak saudara-saudara kita, tim kita ya, Bu Resti ajak timnya, siapa lagi di sini, ajak timnya, pokoknya Mas bukan hanya belajar bareng lah di Amrei, silakan prakteknya bisa di tim sendiri, nggak usah melibatkan Amrei, nggak usah ngasih komisi ke saya, nggak usah ya, tenang saya punya proyek kok banyak. Kalau mau ikut jualin project saya juga banyak ya, insya Allah japri saja. Kemudian apalagi banyak ya. Nah kemudian apalagi ya terakhir, oh ya mungkin apalagi ada pesan nggak nih dari Coach Rizky sebagai admin nih? Sudah nih. Oh ya, nah ini besok kopdar ya di Bogor ya, jam 13 sampai jam 17.30 seperti biasanya ya, insya Allah. Kalau di sana kopdar Bogor reguler ya, kalau Bandung kemarin baru sekali ya, insya Allah. Demikian. Kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih ke Teh Surani, insya Allah. Beliau ini memang plus ya, segala macam ya digarap, tapi tadi fokusnya dilihat dari ketuntasan apa yang beliau lakukan. Jadi fokusnya sangat nampak walaupun banyak hal yang dikerjakan tapi tuntas. Berarti saya yakin itu ada fokusnya di situ, seperti yang dibahas bersama dengan tadi pertanyaan Bu siapa yang fokus ini, Bu Ida ya. Demikian kita tutup boleh ya, agar lebih berkah apa yang kita dapatkan ini, kemudian Allah berikan hikmah dan juga taufik untuk kita. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Terima kasih. Selamat berlibur atau selamat bersurvei dan closing ya di hari Minggu ini teman-teman. Besok ditunggu laporan closingnya ya teman-teman ya. Boleh kalau mau bawa oleh-oleh di acara ini. Jazakumullah khairan, Coach Firudi.